Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada video yang pertama ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang bilangan berpangkat. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan dapat memahami pengertian dari bilangan berpangkat. Yang kedua, menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. Yang ketiga, menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Baik, yang pertama, pengertian bilangan berpangkat atau perpangkatan. Seperti kita ketahui bahwa jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 10⁻⁸ km. Nah, 10⁻⁸ ini adalah salah satu bentuk dari bilangan berpangkatnya, di mana 10⁻⁸ ini kita bisa nyatakan dengan perkalian berulang, yaitu 10⁻⁸ sama dengan 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya sampai 8 kali atau 8 faktor. Nah, dengan demikian bilangan berpangkat atau perpangkatan itu adalah merupakan perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Jadi di sini bisa dinyatakan bahwa perpangkatan adalah suatu bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, secara umum bilangan berpangkat itu bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, di mana A pangkat N itu adalah sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N faktor. Nah, dalam hal ini A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, kemudian N disebut sebagai pangkat atau eksponennya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Nyatakanlah bilangan berpangkat berikut dalam bentuk perkalian berulang, kemudian tentukan nilainya. Yang pertama, A 3 pangkat 4, B 2/3 pangkat 3, C negatif 2 pangkat 5. Ya, kalau kita lihat dari definisi perpangkatan tadi, di mana A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sampai N faktor, maka untuk yang pertama 3 pangkat 4 ini berarti bisa dinyatakan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, ya. Karena pangkatnya atau eksponennya 4, kemudian basisnya 3, berarti menyatakan 3 ini dengan perkalian berulang sebanyak 4 kali, dimana 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 81. Kemudian yang bagian B 2/3 pangkat 3, ini basisnya 2/3, kemudian pangkatnya 3, berarti 2/3 dikalikan dengan 2/3 sebanyak 3 kali, sehingga kita dapatkan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, maka hasilnya sama dengan 8 per 27. Kemudian yang C negatif 2 pangkat 5, di sini basisnya negatif 2 dan pangkatnya 5, berarti ini sama dengan perkalian negatif 2 dengan negatif 2 sebanyak 5 kali, sehingga kita dapat negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 32. Kemudian contoh yang kedua, kebalikan dari contoh yang pertama tadi. Di sini kita disuruh tuliskan perkalian berulang berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang kedua B kali B kali B kali B. Yang berikutnya M kali M kali M kali M. Dan yang terakhir 7. Baik, kita lihat. Yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini adalah merupakan perkalian 2 dengan 2 sebanyak 5 kali. Yang dikalikan 2 berarti basisnya 2,
kemudian dikalikan sebanyak 5 kali, berarti eksponennya 5, sehingga ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian B, B kali B kali B kali B. Ini berarti B dikalikan dengan B sebanyak 4 kali. Ya. Karena B dikalikan dengan B sebanyak 4 kali, berarti basisnya B dan eksponen atau pangkatnya adalah 4. Sehingga ini sama dengan B pangkat 4. Kemudian C, M kali M kali M kali M. Ya. Ini M dikalikan dengan M sebanyak 4 kali. Berarti basisnya M dan eksponen atau pangkatnya adalah 4. Sehingga M kali M kali M kali M ini sama dengan M pangkat 4. Ini C ya. Kemudian ya berikutnya 7 pangkat 7 ya. Jadi 7 ini kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Karena 7 hanya dikalikan 1 kali, berarti basisnya 7 dan pangkatnya 1. Sehingga 7 ini sama dengan 7 pangkat 1. Ya. Contoh yang berikut, contoh ketiga, nyatakanlah bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Ya. Pertama 16, B 64, C 256. Ya. Yang pertama untuk 16. Jadi 16 ini kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2 ya. Jadi pertama 16 itu kita tuliskan dengan perkalian ulang suatu bilangan ya. Bilangan berapa dikalikan berapa kali sama dengan 16 ya. Ternyata 16 ini karena kita disuruh basisnya 2, berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. Ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya. Nah, karena 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali, berarti basisnya 2, eksponennya 4. Sehingga 16 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian bagian B, 64. Pertama kita nyatakan 64 ini menjadi 2 dikalikan dengan 2 sebanyak berapa kali. Ternyata 64 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, berarti ini sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian C 256 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Berarti perkalian 2 dengan 2 sebanyak 8 kali bisa dinyatakan dengan 2 pangkat 8. Kemudian contoh yang keempat, tentukanlah nilai M yang memenuhi persamaan 3M sama dengan 81. Yang pertama ini 3M sama dengan 81. Ini artinya sama dengan 3 pangkat berapa sama dengan 81. Nah, untuk menjawab ini maka pertama kita rubah 81 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Ya. Jadi 81 ini 3 pangkat berapa atau 3 dikalikan dengan 3 sebanyak berapa kali. Ya, kita lihat di sini ternyata 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sebanyak 4 kali. Ya. 3 kali 3 sebanyak 4 kali itu bisa dinyatakan dengan 3 pangkat 4. Sehingga 81 ini bisa diganti dengan 3 pangkat 4. Sehingga menjadi 3 pangkat M sama dengan 3 pangkat 4. Ini basisnya sama 3. Berarti tinggal menyamakan pangkatnya. Ya. Ini berarti M-nya itu sama dengan 4. Ya. Sehingga kita dapat M sama dengan 4. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Hitunglah nilai dari 3 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 2. Ya. Untuk menjawab ini pertama kita cari berapa 3 pangkat 4, berapa 2 pangkat 3, berapa 4 pangkat 2. Yang pertama 3 pangkat 4 berarti 3 dikalikan dengan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 81. Kemudian 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8.
Kemudian 4 pangkat 2 berarti 4 dikalikan dengan 4 sebanyak 2 kali. Ini sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka dari sini 3 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 2 ini bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 4 adalah 81, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ini ada penjumlahan, ada perkalian. Sesuai dengan urutan operasi bilangan bulat, karena perkalian ini lebih kuat, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi kita cari nilai 8 kali 16 terlebih dahulu. Ya. Itu dapat 128. 8 kali 16, 128. So, kita dapat 81 tambah 128. 81 tambah 128 ini sama dengan 209. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.